Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa di program Research and Education, tentunya bersama saya Syarifah Ainal ya. Tentunya pemirsa, di episode kali ini kita akan seperti biasa ya mengupas dan juga mengulik bagaimana penelitian dan juga pengabdian dari dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia. Telah hadir di samping saya ya, tentunya ada Ibu Nuzul Rahmi ya. Selamat datang Ibu ke studio kita. Iya. Dan mungkin pemirsa juga ingin mengenal lebih jauh ya terkait dengan pendidikannya, terus apa sih yang memotivasi Ibu sebagai seorang dosen dan lain-lainnya. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo pemirsa semua, nama saya Nuzul Rahmi, SST MKes. Ya. Latar belakang pendidikan saya S1-nya itu di Poltekkes, Kemenkes Aceh, ngambil D4 Bidan Pendidik. Kemudian S2-nya di Universitas Respati Indonesia di Jakarta. Iya, berarti S1-nya tadi di Indonesia ya? Iya, di Banda Aceh. Di Banda Aceh ya, terus S2-nya di Jakarta. Jakarta, Oke. Dan yang pasti itu mengambil program studi jurusannya apa? S1? Kalau D4-nya itu setara S1, ngambil bidan, Iya. kebidanan, kemudian yang S2-nya kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu berarti gelarnya apa ya? Gelarnya tetap Magister Tetap Kesehatan. MKes ya. Oke. Dan Ibu kan sekarang udah jadi dosen ya, alhamdulillah ya. Sudah berapa lama di Universitas Indonesia? Saya di universitas ini sudah dari 2012. 2012 berarti udah lama ya. Sekarang udah 2020 ya. Iya, Pasti udah banyak. berapa tuh? Beberapa tahun lah ya. Sudah senior pasti ya. Di sini berarti jabatannya apa kalau kita boleh tahu? Dari beberapa bulan yang lalu saya masih jadi ketua program studi Iya. D3 dari 2013 sampai dengan 2019. Terus di 2019 itu pindah ke prodi D4 kebidanan. Oke. Tapi di akhir 2019 sudah menjadi dosen tetap saja. Jadi lebih banyak waktunya untuk jadi dosen. Iya, pastinya ya, luar biasa sekali. Seneng dong ya jadi dosen ya? Seneng banget ya? Iya, jadi lebih bisa fokus gitu sama penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Iya, oke. Nah, tentunya Ibu sekarang udah jadi dosen kan? Apa sih yang memotivasi Ibu sebagai seorang dosen hingga saat ini? Iya, dari kecil tuh saya suka mengajar gitu ya. Jadi pulang sekolah itu dulu pasti ada papan tulis itu di rumah. Terus saya suka ngajar gitu, suka bikin absen gitu. Jadi memang cita-cita dari kecil itu pengen jadi guru sih sebenarnya. Iya. Gitu. Berarti dari kecil udah jadi ini ya? Iya, pengen banget untuk jadi seorang pendidik. Iya, berarti kadang kan kalau anak kecil biasanya suka jadi dokter, tiba-tiba pas gede lain lagi pemikirannya. Tapi kalau Ibu sama ya, Iya. dari kecil Dulu nggak tuh berubah ya? Dari dulu tuh pengen jadi guru, terus udah beranjak remaja tuh pengen jadi petugas kesehatan. Iya. Nah, jadi sekarang itu dua-duanya dapat petugas kesehatan ya iya, dosennya iya, cuman ngambilnya itu nggak ke pelayanan tapi ke pendidikannya. Iya, luar biasa. Karena memang kalau pendidikan mungkin lebih enak juga mentransfer ilmu ya kepada masyarakat dan juga kepada remaja-remaja saat sekarang. Nah, tentunya Ibu ya pengabdian, penelitian, Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3 ya. Ada pendidikan, penelitian dan juga pengabdian gitu ya. Nah, untuk penelitian nih, apa sih yang Ibu ambil, judulnya apa dalam penelitian Ibu? Iya. Di Universitas Ubudiyah Indonesia ini kan kita setiap semesternya harus melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, untuk semester yang lalu pertanggungjawabannya adalah sekarang itu saya penelitiannya judulnya tentang pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan remaja tentang kanker payudara. Iya, berarti itu judul yang Ibu ambil ya saat sekarang untuk penelitiannya ya. Untuk latar belakangnya apa nih Bu? Gini, jadi kanker payudara itu adalah kanker yang terbanyak nomor 2 memakan korban di Indonesia pada wanita ya. Nah, jadi masyarakat itu kadang-kadang nggak tahu benar atau enggaknya tentang kanker payudara, mitos atau itu fakta tentang kanker payudara. Nah, dari situ saya mau melihat bagaimana pengetahuan si remaja itu terhadap kanker payudara. Apa sih sebenarnya kanker payudara, penyebabnya apa, faktor resikonya apa. Nah, dari situ saya mengangkat judul tentang bagaimana sih kanker payudara menurut remaja gitu. Jadi kita juga ingin meluruskan pendapat-pendapat yang salah tentang kanker payudara ini sedini mungkin gitu, dari remaja sehingga dia bisa menjaga kesehatannya supaya terhindar dari kanker payudara. Iya, karena memang permasalahan itu yang cukup besar pada remaja gitu ya untuk payudaranya. Iya, pada wanita. Iya, pada wanita. Yang sebenarnya bisa dicegah dari remaja sebenarnya gitu. Oke.
Oke, berarti untuk masalah seriusnya itu apakah ada di remaja atau ada pada orang dewasa? Pada remaja ada, pada dewasa juga ada. Tapi kanker payudara ini lebih banyak kejadiannya pada wanita, wanita yang sudah dewasa sebenarnya. Iya. Gitu. Biasa masalahnya apa deh, gitu ya? Ada benjolan di payudara biasanya, kan? Iya. Dan juga pola makan dan pola hidup yang kurang sehat di remaja, sehingga dia bisa menyebabkan faktor resiko kanker payudara ini. Jadi diharapkan dengan penelitian ini dan pemberian penyuluhan kepada si remaja sehingga dia bisa menjaga diri supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan faktor risiko kanker payudara. Iya, yang pasti itu lebih ke ibu penelitiannya itu objeknya apakah langsung ke remaja atau ada objek lain? Ya, langsungnya ke remaja. Jadi langsung turun ke desa-desa di wilayah kerja Kuta Alam. Nah, kemudian kita ngambil sampelnya di beberapa desa. Nah, kemudian kita lakukan pembagian kuesioner pertama, kemudian saya lakukan penyuluhan kesehatan, kemudian kita bagi kuesioner lagi. Jadi saya mau melihat di situ apakah penyuluhan itu bisa merubah pengetahuan remaja. Iya, berarti judulnya adalah tentang pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan remaja tentang kanker payudara di wilayah kerja Puskesmas Kuta Alam ya. Berarti pengaruh untuk penyuluhan itu gimana sih Bu maksudnya? Iya. Yang seperti saya katakan tadi, jadi kan pertama kan kita membagi kuesioner, kemudian melakukan penyuluhan, kemudian di akhir kita bagikan kuesioner lagi. Jadi saya akan bandingkan nilainya, nilai sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan. Nah, menggunakan uji statistiknya, kemudian didapat hasil bahwa hasilnya itu ada pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan remaja. Jadi setelah dilakukan penyuluhan, nah itu pengetahuan remaja tentang kanker payudara itu meningkat. Jadi saran saya bagi petugas kesehatan dan juga bagi pengambil kebijakan ataupun kepada sekolah-sekolah untuk memasukkan teori tentang kesehatan reproduksi karena itu sangat mempengaruhi pengetahuan remajanya. Dan kita harapkan juga remajanya menjadi hidup sehat sehingga terhindar dari faktor resiko penyebab kanker payudara. Iya, luar biasa sekali ya tadi informasi terkait dengan apa sih yang melatar belakangi penelitian Ibu Nuzul Rahmi ini sendiri. Panggilannya apa ya kalau kita boleh tahu? Nuzul. Nuzul aja ya, Ibu Nuzul ya. Tadi luar biasa ya bagaimana terkait dengan kanker payudara yang memang sering juga dialami oleh para remaja zaman sekarang gitu ya. Dan mungkin paling besar itu di wanita dewasa itu mungkin juga mengalami hal itu gitu ya. Jadi tetap harus hati-hati mengkonsumsi makanan juga harus dijaga gitu ya. Dan pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi bincang-bincang dengan Ibu Nuzul Rahmi yang memang begitu banyak informasi terkait dengan kesehatan pastinya ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Research and Dedication.